Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin ahbab. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah biridho illah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati ulama'illah wa li maqasidana wa li qada'i hawaijina wa ala niyati ma'budi wa husulil ma'mul wa ala niyati futuhi qulubina kama futuhal arifin wal alamanna wa sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini kita membuktikan bersama ketekatan dan keistiqomahan kita dalam thalabul ilmi. Satu hal yang benar-benar harus kita ingat bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu riqata ilal jannah. Barang siapa yang mau bersusah payah dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalannya untuk menuju surga. Amin. Yang kedua, barang siapa yang belajar atau menuntut ilmu satu bab saja, itu jauh lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kita belajar satu bab saja itu lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Teman-teman sekalian, malam hari ini adalah minggu ke-11. Ya. 10. Minggu yang ke-10. Alhamdulillah berarti sudah hampir 2 bulan setengah kita mulai belajar. Mulai dari awal sampai hari ini kita masih istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pikiran dan hati yang istiqomah, sehingga apa yang kita dapatkan meskipun sedikit benar-benar berbarokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita sampai ke bab sholat. Ini bab yang paling biasa, akan tetapi paling sulit baik guru ataupun murid yang menerimanya. Untuk itu mulai hari ini lebih konsentrasi dan lebih fokus, karena bahasanya begitu banyak, detail-detailnya juga begitu banyak.
Saya berharap untuk mulai minggu depan ya bawa buku, ya bawa pulpen, karena ini akan menjadi investasi kita dunia akhirat yang bisa kita jadikan rujukan ke depan di saat kita mengalami kesulitan. Karena ternyata banyak di antara kita masih banyak yang belum mengerti mengenai detail-detailnya tentang sholat. Kita mulai dari minggu pertama sampai minggu yang ke-10, yang ke-9 kemarin, kita semua belajar di situ. Bab-bab yang kita lalui sebenarnya hanya untuk satu, menuju bab hari ini, yaitu mengenai bab sholat. Pertanyaan yang paling sangat mendasar di antara kita semua, mengapa kita harus sholat? Mengapa begitu pentingnya sholat untuk kita sebagai seorang Islam? Karena apa? Kita melihat yang pertama adalah kedudukan sholat di dalam agama Islam. Sholat termasuk rukun Islam yang ke masih ingat rukun Islam yang sudah saya sampaikan? Masih ingat yang saya sampaikan tentang rukun Islam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu antasada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Wa aqimus shalah yang kedua. Nanti yang kedua. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, berarti sebagai seorang Islam, setelah membaca 2 kalimat syahadat, hal yang paling penting bagi kita adalah sholat. Bisa dibayangkan seandainya sholat itu tidak ada. Yang sholat setiap hari 5 waktu aja kita masih sering melupakan Allah. Seandainya sholat itu tidak ada, kapan kita ingat Allah? Itu yang pertama. Kemudian kita harus mengerti kedudukannya tentang sholat. Sekali lagi, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Kedudukan sholat itu begitu sangat istimewa, karena di situ ada ikrar bil lisan, tasbih bil qalbi, al-amal bil arkan. Jadi hanya sholat yang memenuhi persyaratan itu. Ikrar bil lisan diikrarkan dengan lisan, tasbih bil qalbi diyakini dengan hati, amal bil arkan dan dilakukan dengan perbuatan. Dan itu menyatu dalam satu ibadah, yaitu sholat. Makanya di dalam kitab-kitab Al-Quran, di dalam Al-Quran, firman-firman Allah di ayat-ayat Al-Quran itu rata-rata ekstrim banget mengenai sholat. Salah satunya, kenapa Islam itu harus bersolat dan kenapa sholat itu sebagai seorang muslim harus sholat. Wa amanu umiru wa amudanas sholat wa dirausa ma'awid hijjah. Islam adalah puncak segala sesuatu dan sholat adalah tiangnya. Jadi di dalam Islam, sholat itu puncaknya segala sesuatu. Segala ibadah yang kita lakukan itu puncaknya sholat. Ibadah apapun yang kita lakukan, baiknya seperti apapun, kalau tidak sholat semuanya akan sia-sia. Jadi sedekah kita sia-sia, haji kita sia-sia, puasa kita sia-sia, kebaikan kita kepada tetangga dan saudara juga sia-sia kalau kita tidak sholat. Begitu pentingnya tentang sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhassabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah
qiyamatis shalah fa inna sholahat sholahut sa'iru alaihi wa in fasahat fasadada sa'iru alaihi amali. Sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya dinyatakan baik. Tapi apabila sholatnya rusak, maka semua amalnya dinyatakan rusak. Jadi sebelum kita mempelajari tata caranya sholat, ini akan saya berikan dulu pendahuluan mengapa kita harus sholat dan begitu pentingnya sholat dan bagaimana hukumnya orang-orang yang meninggalkan sholat, sehingga kita nanti masuk pada tata cara sholat kita benar-benar sudah siap bahwasanya memang sholat harus dipelajari dan harus belajar. Jadi tidak bisa kita hanya baca dengan buku. Teman-teman sekalian, sekali lagi, sholat adalah nyawanya, sholat adalah tiangnya. Kalau sholatnya baik, semua ibadahnya dinyatakan baik. Kalau sholatnya rusak, semua ibadahnya dinyatakan rusak. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah yang diingat cuma itu, as-sholah, as-sholah, as-sholah ummati. Sholat, sholat, sholat umatku. Karena apa? Itu tadi, sholat benar-benar nyawanya di dalam ibadah kita seorang Islam. Jika kita menelaah Al-Quran, ada 90 kurang lebih ayat tentang mengenai pentingnya sholat. Perintah-perintah sholat itu yang berhubungan dengan sholat, baik berhubungan dengan korban, baik berhubungan dengan haji, baik berhubungan dengan amal kebaikan yang lain, itu ada sekitar 90 ayat. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sholat. Kemudian karena sholat begitu pentingnya, sekali lagi ini Al-Quran yang Allah firmankan itu bagi kita, hukum meninggalkan sholat ini ekstrimnya yang perlu diketahui. Karena kebanyakan di dalam Al-Quran itu hukum meninggalkan sholat itu benar-benar ekstrim. Meninggalkan sholat karena mengingkari dan tidak mengakui kewajibannya, orang tersebut dinyatakan kafir dan halal darahnya, halal untuk dibunuh. Bainal rajuli wa bainal kufri tarkun sholat. Yang membatasi antara laki-laki satu dan laki-laki yang lain, orang iman dan orang yang kufur, adalah meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal harusnya dia tahu bahwa hukum sholat adalah wajib, tapi dia mengingkari itu, mengingkari bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka orang ini bisa dinyatakan menjadi kafir menurut Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abdul ladzi baina wa bainahum sholat faman tarakahum faqad kafar. Perjanjian di antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia dinyatakan kafir. Jadi ada dua versi dari ulama itu mengenai orang yang meninggalkan sholat. Versi yang pertama menurut Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat dan mengingkari bahwasanya sholat itu wajib untuk dilakukan, maka dia dinyatakan orang kafir. Akan tetapi bagi yang meninggalkan sholat karena malas, tidak sempat, dan yang lainnya, tapi masih meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib yang harus dilakukan, maka orang ini termasuk orang yang fasik.
yang melakukan dosa besar dan harus cepat bertobat kemudian melakukan sholat. Ada dua versi itu. Bahkan ada perdebatan di antara ulama kita, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Perdebatan ini mengenai hukum mengenai orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, apakah benar menurutmu orang yang meninggalkan sholat itu dia dinyatakan kafir? Kata Imam Ahmad, ya, dia dinyatakan kafir. Jika ia kafir, kata Imam Syafi'i, lalu dengan apa ia masuk Islam? Imam Ahmad menjawab dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, kalau orang tersebut selalu mengatakan itu tapi tidak sholat, apakah ia juga dinyatakan kafir? Jadi orang yang masih sering menyatakan atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak sholat, padahal orang yang meninggalkan sholat dinyatakan kafir. Nah, sedangkan orang kafir kalau mau masuk Islam harus bersyahadat terlebih dulu. Nah, kalau orangnya masih bersyahadat tapi tidak melaksanakan sholat, apakah ia dinyatakan masih kafir? Imam Ahmad diam, tidak menjawab. Artinya, menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat hanya karena malas, tapi masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, maka dia termasuk orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar dan harus bertobat kemudian melaksanakan sholat. Teman-teman sekalian, dari beberapa para sahabat yang terangkum di beberapa hadis, hampir semua tidak mengingkari bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sekali lagi dinyatakan kafir. Akan tetapi setelah ulama-ulama kita mendefinisikan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, maka saya berkesimpulan yang saya sampaikan tadi, menurut Imam Syafi'i bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tapi masih mengimani, yakin sholat itu adalah hukumnya wajib, maka dia termasuk orang yang fasik dan harus cepat bertobat untuk kemudian sholat. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan sholat. Salah satunya anak-anak. Jadi sekali lagi ini adalah pendahuluan sebelum kita masuk mengenai tata cara sholat. Hukum sholat untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau sudah umur 7 tahun harus mulai diajari sholat dan diajak sholat. Kalau sampai umur 10 tahun masih belum sholat, harus dipukul. Pukul yang tidak menyakitkan dan tidak melukai. Jadi anak-anak pun karena ini saking pentingnya sholat, mulai umur 7 tahun harus mulai dibiasakan dan diajak untuk sholat. Kalau sampai umur 10 tahun kok masih belum sholat atau sering meninggalkan sholat, maka dia harus dipukul untuk membiasakan dia sholat. Jumlah sholat yang harus kita lakukan ini termasuk sholat fardu. Jadi sampai hari ini kita masih banyak yang meyakini bahwasanya sholat ini adalah hanya urusan antara kita dan Allah yang berhubungan dengan akhirat. Memang benar, sholat itu kan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya seorang hamba untuk menuju Allah. Mi'rajul mu'minin itu naik. Jadi orang kalau sholat itu mati nerogo, roy iku mabur nemui Gusti Allah. Makanya di dalam kitab tasawuf disampaikan as-sholatu mi'rajul mu'minin.
itu sejatinya sholat. Kalau orang sudah ngerti dan bisa melaksanakan sejatinya sholat, maka dia akan bisa mendapatkan mahkotanya sholat, yaitu sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat ini sampai perintah sholat pun tidak Allah berikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah berikan kepada Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, sampai pada waktu malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sudah sholat apa belum? Sholat diperintahkan Allah langsung kepada Rasulullah, diwajibkan untuk dilakukan pada malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, dan di sana Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Nah, mungkin bagi kita ada pertanyaan, sebelum malam Isra Mi'raj itu Rasulullah itu sudah sholat apa belum? Sudah pernah sholat apa belum? Nah, jadi sholat itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam sampai Rasulullah. Makanya sebelum Rasulullah itu naik ke Sidratul Muntaha, pada waktu masih di Masjidil Haram, Rasulullah menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul yang semuanya sudah meninggal dunia, yang jumlahnya 319.000 nabi dan rasul, dan Rasulullah menjadi imam. Makanya Rasulullah itu dinyatakan menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin karena menjadi imam sholat pada waktu malam Isra Mi'raj itu masih di Masjidil Haram untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi kesimpulannya Rasulullah itu memang sudah sholat. Makanya yang saya sampaikan di depan tadi, sejatinya sholat kalau sudah bisa dirasakan dan bisa dilakukan oleh Rasulullah, makanya Allah memberikan mahkotanya sholat kepada Rasulullah berupa sholat 5 waktu. Jadi sholat jumlahnya yang wajib itu ya cuma 5 waktu itu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang rokaatnya ada 17. Masuk lalu. Rokaatnya ada 17. Makanya ya ini 17 Ramadan, 17 rokaat, 17 Agustus, 17 April. Makanya kita ini orang Indonesia satu-satunya di dunia ini yang mengaplikasikan semua yang ada di Quran di dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa. Ini ya cuma Indonesia, tidak ada yang lain. Makanya semuanya jadi serba 17 kita ini. Malam ini ya? Malam 17 ya. Oh iya. Iya. Mengaman baru. Malam 17. Berarti nggak buka WA, berarti nggak buka grup itu. Malam 17. Nah ini juga kan malam 17. Makanya diperingati nanti habis ngaji Maka itu maksudnya. Kayaknya ada setoran. Iya setoran. Ya oke, jadi terus ya teman-teman sekalian, pembahasan tentang sholat akan panjang, tapi ada beberapa hal krusial karena ini kita sudah melaksanakan setiap hari. Ada beberapa yang saya lompati dulu. Harusnya ini saya terangkan di belakang, tapi kemarin kan ada kejadian yang mungkin terjadi di beberapa sholat-sholat yang lain. Jadi ini Arif itu sholat jamaah, sholat maghrib.
Nah, karena dia datang jadi makmum masbuk, artinya ketinggalan. Ketinggalannya 1 rakaat umpama ini umpama 1 rakaat. Nah, karena dia ini lupa, kemudian salah. Nah, karena bebes di belakangnya dieling nih, kamu sholat kurang siji. Ini bagaimana cara ngatasinya? Sudah salam, sholat sudah selesai kan? Sholat itu kalau sudah ditutup dengan salam kan selesai. Sholat mandiri itu adalah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti sholatnya selesai. Ini pernah ada yang alami? Karena saya yakin kita ini serba tukang lali. Iya, mesti sering, saya yakin pernah, meskipun nggak sering mungkin pernah kita sendiri itu lupa. Belum lama ini saya ngalami, Pak. Nah, karena ini sebenarnya pembahasannya di belakang. Cuman karena ini kita sekarang tiap hari melaksanakan sholat jamaah, jadi ini penting dibahas di depan sekarang ini. Kalau ada kasus yang seperti ini tadi, apa yang kalian lakukan? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya mungkin sujud sahwi sebetulnya. Sujud. Kemarin saya ingatnya itu udah berdiri. Jadi saya ngulang sholat lagi kemarin. Sholat sendiri. Nggak yakin kan? Saya mau duduk lagi mau meneruskan sholat sudah nggak yakin. Nah, ada yang lain yang dilakukan? Ini ayo kita sama-sama terbuka itu ya untuk pembelajaran bersama. Karena kita sering mengalami hal yang seperti ini. Bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat, jadi lali. Karena tidak mungkin kalau disengaja itu tidak mungkin. Ya, saya nggak ada yang ingatkan, cuma saya ingat sendiri. Jadi begini, kalau menurut kaidah fikih yang benar, ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan mengenai cara mengatasi bagi orang yang lupa. Yang pertama, kalau kita 1 rakaat lupa sebelum salam, berarti kita naik, masih bangkit lagi untuk melaksanakan kekurangan kita. Kalau posisinya ini kita yakin begitu, artinya memang kurangnya cuma 1. Kadang jadi masalah, sebenarnya kurangnya 2 tapi ingatnya 1. Dan di tengah-tengah kita masih ragu-ragu. Aku mau kurangnya 1 atau 2 ya. Kalau posisinya ragu-ragu, ambil yang paling Banyak. sedikit. Aku kira 2 rakaat atau 3 rakaat. Jadi masalah ini kalau ngambilnya yang paling banyak berarti kudune wis rampung lah kok sing adet. Kan jadi masalah. Jadi kalau kaidah fikih, kalau ragu-ragu ambil yang paling sedikit. Aku kurangnya 2 atau 3 ya. 1 atau 2 ya. Gitu loh maksud saya. Nah, maksudnya yang diingat itu kekurangannya yang paling banyak, tapi yang diingat yang paling sedikit itu rakaatnya. Jadi yang kita lakukan diingat yang paling sedikit, kalau kekurangannya kita ambil yang paling banyak. Itu kalau ragu-ragu. Berbeda orang ragu sama lupa, itu berbeda. Kalau lupa itu lali, gak eling blas. Artinya kalau kurang yo gak eling, ngertine yo pas. Nah, kalau kasus ini ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, salam. Udah salam, assalamualaikum. Kemudian 1, karena diingatkan di belakang atau sebelahnya, kurang 1. Atau tiba-tiba kita ingat saat itu setelah salam, nah, yang kalau kondisinya seperti itu langsung berdiri dan takbir Allahu Akbar, kemudian melaksanakan kekurangan sholatnya. Setelah itu baru sujud sahwi. Sudah paham sujud sahwi ya? Paham. Seperti apa sujud sahwi?
Salam. Loh, sujud sahwi itu bisa setelah salam, bisa sebelum salam, tergantung kasusnya, tergantung kondisinya. Jadi ada perbedaan itu. Itu akan saya jelaskan detail waktu nanti mengenai sujud sahwi. Cuman ini selintas dulu karena kalau nanti kepotong-potong itu angel ya terang. Nah, kalau yang kasus ini sujud sahwi sudah pernah dong? Pernah sujud sahwi? Ya iya. Seperti apa? Maksud saya tanya, kalau sujud sahwi gini. Waktu melakukan sujud sahwi itu gimana? Mas Yuki pernah sujud sahwi? Belum. Berarti nggak pernah lupa. Karena orang sujud sahwi rata-rata karena lupa. Hah? Jadi kalau sujud sahwi sebelum salam, jadi ini tadi kasus yang ini tadi saya lanjutkan. Kalau ini tadi lupa dalam rentang waktu yang sebentar, ini lupa rentang waktunya sebentar. Nah, kata-kata sebentar ini ukurannya 1 rakaat. Kalau lupa rentang waktunya sebentar, sebentar itu kurang lebih 1 rakaat. Kalau itu yang dilakukan, langsung berdiri, takbir Allahu Akbar sedekap, kemudian melanjutkan kekurangannya, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salam. Kalau yang kondisi ini tadi, tetap seperti kita sujud biasa, cuma seperti tasawuf awal kakinya ini. Yang pertama, sujud awal kayak tasawuf awal itu. Allahu Akbar sujud, apa yang dibaca? Subhana malayanamu walayashu. Itu sebenarnya di dalam Quran juga nggak ada dalilnya, di dalam hadis juga nggak ada dalilnya. Itu hanya anjuran dari para ulama. Itu artinya kurang lebih Subhana ma la yanamu wa la yasu, wahai zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Cuman Allah yang bisa seperti itu, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Artinya kita ini tukang lupa. Kalau itu tidak bisa membaca Subhana ma la yanamu wa la sudah hafal, ya baca seperti biasa kita sujud, itu juga enggak apa-apa. Itu 2 kali, enggak sekali. Jadi kalau sudah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya sampai selesai, sebelum salam sujud Allahu Akbar, Subhana ma la yanam wa la yasu, atau baca tasbih seperti biasa. Allahu Akbar, duduk lagi, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, baca itu lagi, 1 kali boleh, 3 kali boleh. Kemudian duduk lagi, Allahu Akbar, baru salam. Jadi sujudnya 2 kali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lali ini kesuwen, baru wiritan, mari ngono lali. Ya kan, itu 1 rakaat, ya kan jam waktunya 1 rakaat, sahwi. Tetapi lah udah wiritan, habis itu baru ingat, waduh, haknya sholat sih kurang 1 rakaat, berarti kan baleni sholat meneh. Nah, ini kan yang pertama, kalau lupa dalam rentang waktu yang sebentar, sebentar itu kurang lebih 1 rakaat. Kalau setelah itu sudah salam atau sudah zikir atau sudah jalan keluar atau sudah kemana-mana baru ingat, berarti kita harus mengulang sholat kita seperti sholat biasa seluruhnya. Karena terus kalau imamnya sujud sahwi, maknanya baru sujud sahwi. Iya, jadi imam itu dituruti oleh makmum. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, ya makmumnya harus sujud sahwi ikut. Karena kesalahan imam semuanya jadi salah.
Terus itu, yang kedua ada lagi mengenai yang penting juga saya sampaikan, karena ini sudah kita biasa melaksanakan tiap hari ini. Membaca Fatihah kalau kita sholat sendiri, membaca Fatihah, sholat sendiri itu tidak ada masalah seperti biasa. Tapi di saat kita berjamaah, kalian biasanya gimana baca Fatihahnya pas kapan? Kalau surat yang lain, ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain itu hukumnya sunnah. Tapi Fatihah harus dibaca. Kapan waktu baca Fatihah? Setelah amin. Berjamaah. Kalau berjamaah. Ini yang kebolak-balik. Jadi yang benar itu imam membaca Fatihah, kita mengikuti membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebenarnya imam kalau baca Fatihah jangan baca cepat-cepat, karena diikuti oleh makmum. Jadi makmum itu mengikuti bacaannya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Sampai amin, sampai selesai. Nah, setelah imam membaca surat itu kita diam mendengarkan. Bukan malah kita membaca Fatihah, sehingga imamnya membaca surat kita mendengarkan. Kalau sampai ada yang salah dari imam kita mengingatkan. Kalau laki-laki dengan subhanallah, kalau yang mengingatkan perempuan dengan tepuk tangan. Jadi bukan berarti imam itu baca Fatihah rampung kita malah baca Fatihah sehingga kita nggak ngerti yang dibaca imam itu gimana. Kita sampai nggak ngerti imamnya itu salah apa benar karena kita sibuk sendiri. Yang benar membaca Fatihah itu bareng dengan imam, cuma mengikuti. Kembali lagi, jangan sampai ada makmum mendahului imam. Batal sholatnya. Gak oleh itu. Sabaro. Makanya di saat Allahu Akbar, bar itu baru bergerak. Bukan pas Allah baru kita ikut. Tapi Allahu Akbar kita baru bergerak. Karena sholat kita ini jadi sia-sia di saat kita mendahului imam sedikit saja. Tidak boleh itu. Makanya imam waktu membaca Fatihah, ya kita ikut baca Fatihah. Kok kita, nah ini yang jadi masalah. Kita masuk jadi makmum, akan tetapi Fatihahnya sudah selesai. Imam membaca surat, disitulah kita membaca Fatihah. Jadi berbeda konteksnya. Kalau dari awal kita ikut jamaah, imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah. Imam baca surat, kita diam mendengarkan surat yang dibaca imam. Sehingga kalau ada yang salah, kita bisa mengingatkan imam, bukan sibuk baca Fatihah sampai nggak ngerti imam baca apa. Tapi kalau kita jadi makmum, cuman sudah terlambat, artinya terlambat bukan masbuk ya. Ini terlambat itu Fatihahnya sudah selesai imam baca, Fatihah imam sudah baca surat, baru kita harus baca Fatihah. Karena Fatihah hukumnya wajib dibaca. Loh Pak, kalau cuma belum sampai baca Fatihah masih niat Allahu Akbar imamnya rukuk, gimana? Ikut rukuk. Itu batas terakhir. Kalau makmum masih mendapatkan rukuknya imam, masih bisa mengikuti rukuknya imam, dia bukan makmum masbuk. Sehingga fikih yang benar, daripada imam kita jadi makmum masbuk, kalau sudah masuk masjid, bukan di Serambi, masih masuk masjid, imamnya ada di depan, kita masih baru masuk dari pintu, imam mau rukuk, kita rukuk di depan pintu itu lebih baik daripada ngikuti imam ke sana tapi kita ketinggalan. Tapi wong lihat nggak pantas, terus berjalan 2 langkah berhenti,
2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, sampai menuju shot yang terakhir. Ini saya terangkan sebenarnya nanti waktu jamaah sholat. Cuman ini karena tiap hari kita lakukan, tiap hari aplikasi ini diaplikasikan untuk sholat, makanya ini saya terangkan lebih dulu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengulas tentang permasalahan yang tadi kita lupa dalam sholat. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ketika kita akan melakukan takbiratul ihram lagi, itu kita niat lagi nggak Pak? Atau langsung takbir? Itu pas lupa ya maksudnya. Pas lupa. Iya. Pas lupa. Udah. Terus. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tanya apa jawab dulu Pak? Tak jawab di sini. Jadi niat di dalam sholat tidak boleh 2 kali. Jadi niatnya cukup sekali, meskipun sudah salam karena lali alias lupa, langsung berdiri, langsung Allahu Akbar sedekap membaca Fatihah terus seterusnya. Berapa rakaat yang dia tinggalkan? Seperti sholat biasa tanpa niat. Yang penting jangan lupa yang terakhir sujud sahwi. Terus Bacaan sujud Pak, bacaan sujud sahwi tadi saya dulu pernah diajari ya di waktu masih kecil. Itu hanya subhana man la yanamu kalau nggak salah, itu yang saya tahu itu Pak. Tadi maksudnya tadi bilang gimana Mas? Kalau saya dulu cuma subhanaman layanamu itu aja yang saya dulu pernah diajari sama seseorang, cuma itu kan perlu itu yang lebih tua berarti. Kemarin waktu pas diajari gitu apakah boleh itu menurut saya? jadi kembali saya sampaikan, yang saya sampaikan tadi, subhana man la yanamu wala yashu. Wala yashu itu artinya yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlupa. Namu itu tidur, wala yashu itu lupa. Cuma tambahannya itu. Zat yang maha suci yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kalau itu sulit membaca seperti biasa kita sujud itu baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga enggak apa-apa. Tapi itu perlu bisa gitu. Bacaan itu perlu bisa bikin gitu. Iya, iya. Oh, boleh. Ya enggak aneh. Mau tanya, Ada lagi? jika imam sholat jamaah itu lupa, kemudian makmum gak ada yang mengingatkan sampai salam. Nah setelah salam itu baru ingat, itu bagaimana? Bagi imam yang lupa berbeda kasusnya dengan kita sholat sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi kan sholat sendiri, kalau kita lupa ya kita tinggal nambahin. Kalau imamnya lupa sampai akhir gak ada yang ingatkan, itu dianggap sholat yang sah. Berbeda sama makmum, lek lali tenang. Jadi hukum meninggalkan sholat karena tidur atau lupa sampai terlewat waktunya
luhuran keturun tangi-tangi karena nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang buka sampai asar. Berarti hukum sholatnya diganti atau dikodok kalau lupa atau tertidur. Sama dengan lupa, rumangsanya wes sholat tapi ternyata ngasar belum sholat sampai habis waktu ngasar maghrib, lupa, ingat-ingat udah masuk maghrib. Nah, hukum orang yang lupa dan tertidur tadi itu mengganti tetap sholat setelah eling, setelah sadar. Jadi posisinya penggantinya ya setelah sadar, setelah ingat, diganti seperti sholat biasa. Waktunya Kapan saja secepatnya. Kalau maghrib kita belum sholat maghrib tiba-tiba isya, ya berarti kita ganti yang waktu setelah sholat isya. Jangan pernah ditunda-tunda. Wis lali, eling-eling wis lewat, isih ditunda sesuk ae lah. ringkas. Iki angel. Berarti nggak perlu diulang lah ya. Mas, Ya. Pak, kan pernah di masjid. Tapi saya kalau nggak salah, habis itu imamnya salah, tinggal waktunya akan dia yang pertama dia berdiri, udah subhanallah, tapi udah agak lama, sama imamnya dibablasin. Ternyata sampai akhir imamnya nggak ditahi. Assalamualaikum. Boleh nyindir apa? Loh, nah. Nah itu kok belajar bagi benar-benar belajar. Ya, Berarti yang ditinggal apanya? Atahiyat, yang pertama. Nah, ini sebenarnya masuknya nanti pada saat kita melihat rukunnya sholat. Kalau yang ditinggalkan tahiyat awal, tasahud awal itu hukumnya sunnah. Meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa, tidak dosa dan tidak membatalkan sholat. Jadi orang yang lupa harusnya rokaat kedua itu kan tasahud, lali, ngadeg langsung imamnya. Imam sudah ada yang mengingatkan tapi tetap ngadeg, atau nggak ada yang mengingatkan juga tetap berdiri. Sholatnya bagaimana hukumnya? Sah, karena yang ditinggalkan bukan rukun tapi sunnah. Nggak tasawuf awal itu nggak apa-apa, karena hukumnya. Tapi udah coba-coba ini. Karena males tak lapasnya loh kasus ini. Tuh, jadi berbeda. Terus sekarang umpama lagi rokaat itu yang kita bahas itu kan kalau kekurangan rokaatnya, kalau kelebihan rokaat. Ini contoh. Harusnya kita sholat itu 4 rokaat. Kemudian ada makmum masbuk yang masuk ke rokaat kedua. Nah, karena imamnya lupa dan makmumnya nggak ada yang ngingetin, rokaatnya dia itu bukan 4 rokaat, jadi 5 rokaat. Otomatis makmum masbuk ini tadi kan posisinya sholatnya jadi berapa? Karena dia ketinggalan 1. Kita sholat isya harusnya 4 rakaat. Nah, imamnya lupa, ternyata dia sholatnya 5 rakaat. Ada makmum masbuk yang masuk jamaah pada rakaat kedua. Namanya masbuk itu pasti ketinggalan, cuma dia masuknya rakaat kedua. Berarti karena nuruti imam, ngikuti imam sholatnya 5 rakaat, makmumnya ini kan sholat berarti 4 rakaat. Kemudian ketinggalan 1, imamnya sholat 5. Ini harus sholat lagi apa enggak? Makmumnya, kalau imamnya jelas sah, tetap orang lupa itu sah. Ya sah juga, ya Sholat lagi nggak? Sholat lagi. Jadi saya Udah salam sholat rakaatnya, sholat isya kan 4 rakaat. itu
Nah, jawabannya begini. Imam sholat 5 rakaat itu karena lupa. Makmum masbuk yang kekurangan 1 rakaat tapi ternyata dia sholat 4 rakaat, itu kan posisinya sadar bahwa aku ini sudah sholat 4 rakaat. Nggak boleh nambah-nambahin rakaat di dalam sholat dengan sengaja, itu tidak boleh. Berarti dia tidak termasuk makmum masbuk, jadi tidak perlu nambah lagi. Berbeda kalau imamnya seperti sholat biasa, harusnya 4 rakaat, ternyata dia tetap sholat 4 rakaat. Makmum datang masbuk, ketinggalan 1 rakaat, makanya dia harus berdiri lagi sebelum salam untuk menambahi kekurangannya. Oke? Bener aku ya Pak ya. Ada yang lain? Ini kita jamaah ketinggalan di saat imam membaca Fatihah dapat separuh. Kita ngikutin imam dari awal Fatihahnya. Ada yang bisa bantu jawab? Ya dari awal lah Pak. Imam kan Terus juga tengah-tengah. Aduh ya mulai ya pegang. Aduh mata dewe lah. Ada yang lain yang bisa jawab? Aku jawab. Oke. Sekali lagi, tidak akan diperbolehkan jenenge makmum karepe dhewe. Imam baca Fatihah, kita harus mengikuti baca Fatihah. Imam baca surat, kita mendengarkan imam baca surat. Kalau imam dapat tengah-tengah, persyaratannya kita tidak boleh kurang dari 3 ayat. Karena surat terpendek itu 3 ayat. Kalau kita mengikuti imam ternyata hanya 2 ayat, itu kita setelah imam selesai baca Fatihah, kita harus baca Fatihah ulang. Tapi kalau kita masih bisa mengikuti imam dapat tengah-tengah itu 3 rakaat, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu berarti separuh. Nah, kalau Maliki Yaumiddin kita masih bisa ikut, berarti selamat. Kita tidak perlu ngulang baca Fatihah. Tapi kalau sudah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah dapat 5, berarti setelah imam selesai baca Fatihah, imam baca surat, kita baca Fatihah. Dong. Satu lagi. Teman-teman sekalian, sekali lagi memang ini pembahasannya akan sangat panjang dan detail karena sholat itu tidak hanya sholat 5 waktu, masih ada sholat jenazah, masih ada sholat sunnah, dan masih banyak sholat-sholat yang lain yang akan kita pelajari. Sehingga mungkin memang jangan banyak-banyak ya maklum, karena pendium 1 itu kalau data masuknya terlalu banyak nanti bisa sehingga sampai di sini dulu pembahasan mengenai sholat. Saya mohon mulai besok bawa bukunya, bawa kertas kosong sama pulpen, karena itu salah satu tanda bahwa kita nanti akan dihisab. Itu tanda itu. Buku ini aku duit tulisan ngaji. Ya. Itu jamu seperti kan tadi. Tanggal ini mau tanggal 7.
Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini benar-benar dapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, dan Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Wa ya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muntahimin ya Rabbi bil Mustafa baghilna qasidana waghfir lana ma madha wasi'al kawmi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.